mungkin gedung ini pernah dibuat ritual untuk mencari tempat-tempat pesugihan atau orang togel, biasanya kan Kalau sini. dulu tuh kayaknya zaman waktu togel tuh sering banyak yang Sering di sini ya. sini ya. Buat tempat kesempatan banyak gitu. yang nepi kalau ya. Nepi. Tapi ya namanya orang kan ya itu kan pribadinya sendiri-sendiri. Iya, iya. Assalamualaikum, dengan Busto. Selamat kita semua bersama saya. Seperti biasa ya, kali ini saya berada di desa Dondong ya, tepatnya di Jatikaryan. Di sini ada sebuah bangunan tua, bangunan di zaman Belanda ya, zaman Belanda. Nah di sini dinamakan gedung di zaman dulu itu ya, yaitu bangunan lama yang sangat megah sekali ya. Dan di sini sangat banyak sekali penampakan atau misteri-misteri ya, seperti ular, macan, dan yang paling viral itu adalah kuda putih ya. Saya menampakkan pernah kuda putih, dan di sini akan pernah juga dibuat seperti uji nyali ya. Jadi semua kru-kru kesulitan itulah ke arahnya di gedung ini ya. Seperti apakah gedung yang kita masuk tadi? Tetap bersama Busto membuka untuk kita semua. Ya. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa ini? Bapak Suwardi, Pak. Bapak Suwardi sebagai warga desa sini ya Pak? Ya, sebagai warga Dusun Tambak sini. Nah, ini termasuk wilayah Dusun Tambak, desanya Begendeng. Ini bangunan apa Pak? Ini bangunan namanya itu Gedung Purbo, peninggalan pada waktu ya, ceritanya itu peninggalan zaman Belanda. Untuk pemiliknya mungkin Bapak tahu? Ya kurang jelas Pak, yang jelas ini sebelum saya lahir bangunan ini sudah ada. Dan menurut persepsi masyarakat ya namanya Gedung Purbo gitu, peninggalan pada waktu zaman Belanda. Untuk pemilik pertamanya Pak, kalau boleh tahu, kita ingin tahu ini. Wah, kaitan itu kurang jelas Pak saya ya. Yang jelas itu kan yang terkenalnya ya pada waktu peninggalan zaman Belanda namanya Gedung Purbo. Nah, konon-konon dulu kan disebut-sebut kan fenomena ini kan banyak fenomenanya, ada sering penampakan apa itu, ada kuda putih, ada harimau, ada kera, tapi yang jelas itu penampakannya fenomena ada kuda putih. Kuda putih? Iya, kuda putih. Mohon maaf ya, ini gedung kan sudah viral ya? Iya. Sudah viral di mana-mana. Katanya di sini tuh sering muncul penampakan goib ya? Iya, dulu itu sering banyak warga itu tahu, sering di istilah ada penampakan tuh sudah biasa di sekitar sini. Berarti ini bukan mitos Pak ya, nyata ya? Nyata.
bergesernya waktu ke era zaman sekarang kan namanya kan zaman sudah modern, jadi kan penampakan paling tidak sudah berkurang. Pada waktu dulu itu sering yang bilang, wah dilihat itu kuda putih, kerincing kuda putih gitu. Sering itu, terutama kuda putih itu. Itu munculnya kapan, Pak? Ya dulu itu kalau muncul malam sore rata-rata itu sore ya, sore habis maghrib gitu sudah sering itu dulu itu. Tapi sekarang itu sudah perubahan zaman, banyak yang sudah tidak ada penampakan seperti itu. Ya mungkin tergesernya oleh perubahan suasana atau alam atau gimana. Atas kemajuan zaman. Ya kemajuan penampakan zaman, itu juga jarang terjadi, Pak ya. Jarang terjadi ya, jarang terjadi. Jadi harimau itu juga muncul ya? Ya dulu ceritanya kan ya sering ada penampakan kayak harimau juga. Harimau putih? Enggak, kalau harimau itu biasa. Tapi yang jelas yang putih itu kuda putih. Kuda putih. Ya, bersayap atau tidak? Tidak bersayap. Kabarnya pernah dibuat uji nyali juga, Pak ya? Ya dulu tahun berapa ya? Hampir ada 6 tahunan nggak salah atau 8 tahunan tuh ada yang datang sini mau dibuat uji nyali, tapi ya sekedar uji nyali. Dari mana itu, Pak? Dari daerah mana dulu, Nganjuk atau mana itu? Bukan TVRI ya? Bukan. Ya sebatas orang mau buat konten atau apa gitu dulu. Tapi itu Pak ya sempat diadakan bingali ya apa udah ya sempat pada waktu sore itu rawami nggak jadi, terus sore paginya jam 3 kurang lebih jam 3 itu jam 3 pagi sempat diadakan bingali gitu. Mungkin penampakannya ada nggak di waktu uji nyali? Ya ada, cuma yang uji nyali itu banyak di situ, banyak yang kerasukan. Oh, jadi banyak yang kerasukan itu ya? Ya banyak yang kerasukan. Kudanya itu menampakkannya gimana Pak? Berjalan atau ke kampung-kampung atau ke sini? Dulu itu ya berjalan di kampung-kampung gitu Pak ya? Enggak, ya di sekitar sini, lingkungan sini aja, nggak sampai ke kampung. Selain kuda mungkin ada peninggalan seperti pusaka atau benda-benda ya, yang tahu tuh orang-orang yang mengenai gaib kaitan pusaka itu ya. Yang jelas kan dulu itu sering banyak orang yang sini tuh buka entah itu cari apa barang-barang ya sejenis itu. Mungkin gedung ini pernah dibuat ritual untuk mencari tempat-tempat sugihan atau orang togel biasanya kan. Kalau sini dulu tuh kayaknya zaman waktu togel itu sering banyak yang sini ya. Kesempatan yang nepi nepi. Tapi ya namanya orang kan ya itu kan pribadinya sendiri-sendiri. Iya. Untuk pemiliknya sendiri kemana ini Pak? Pemiliknya sudah tidak ada. Dan kan sudah berjaman waktu Belanda dulu kan ya sudah kurang jelas itu pemiliknya. Dan sudah beralih tangan kayak yang dulu kan. Orang Jawa atau orang Belanda Pak ya? Kalau ditinggali dari segi namanya kan Ndorokonto kan ya mungkin keturunan dari Belanda. Ndorokonto. Nah, kuda putih kan versinya orang-orang kan pemelihara kudanya tuh. Jadi sering nampak. Ndorokonto itu pemilik pertama atau terakhir Pak? Kayaknya ya pemilik terakhir mungkin. Ini terakhir ya. Pemilik terakhir. Untuk peninggalan yang lain mungkin masih ada di sekitar rumah ini Pak, bisa ditunjukkan kepada kami. Yaitu di sebelah sana itu ada bangunan sumur atau apa itu. Oh, bangunan sumur itu Pak ya? Sumur kan termasuk di sekitar sini. Kok nggak jadi satu itu Pak ya? Kan gitu ya. Nggak bisa jadi satu. Ini gedungnya mungkin kecil atau bertingkat-tingkat kayaknya Pak ya? Dulu kayaknya ya bertingkat ini. Cuma kan dulu ada atapnya kan. Bergesernya waktu kan ya seiringnya berjalan kan ya tinggal ini ya. Jadi gimana luas mungkin ini ya. Tempatnya taman-taman gitu juga ada mungkin ya. Ya dulu kan mungkin aja nih kan ya namanya sudah bertahun-tahun kan ya kan yang generasinya kan ya tahu ceritanya itu. Anak turunnya Pak mungkin masih ada. Wah kurang jelas kalau kata itu. Kalau melihat bangunan ini di zaman saat itu terlalu mewah ini Pak. Mungkin orang kaya dulu ya. Ya kemungkinan besar orang kaya. Bisa diceritakan mungkin pernah
mendengar cerita pemilik, statusnya pemilik ini siapa dan profilnya kayak apa, Pak? Kaitan itu maaf ya kurang begitu kan, saya kan ya termasuk kan warga kelahiran baru, kurang kaitan ceritanya itu begitu, enggak bisa detail, khawatir nanti saya ceritakan khawatir nanti salah ya. akhirnya jadi versian. Yang jelas ini milik orang kaya, Pak. ya yang jelas dulu itu miliknya orang kaya dari segi bangunannya, termasuk zaman Belanda. Bangunan zaman Orang Belanda ini. berpengaruh di zamannya. Mungkin ya Zaman orang Belanda. ya berpengaruh di sekitar lingkungan sini tuh. Karena di era zaman kayak gitu, dindingnya orang sini tuh ya maaf ya, mungkin dari anyaman bambu. Dari anyaman bambu. Oh, jadi ceritanya kayak gitu, Pak ya? Ya, hanya sekilas itu aja yang bisa saya sampaikan. Karena apa? Nanti kalau saya panjang lebar, khawatir saya kan kurang jelas kok mengada-ngada. Iya, iya. Maaf, hanya itu yang bisa saya uraikan. Maksudnya mudah-mudahan berguna bagi sesama dan tetap kita uri-uri tempat ini biar semua kalangan, terutama penduduk desa setempat tahu sejarah desa ini. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, sobat Rosta ya, kita akan masuk. Nah, inilah gedungnya ya. Gedungnya ini seperti ini. Jadi yang berada di pinggiran sawah ini ya. Nah, seperti ini tempatnya. Mari kita menuju ke dalamnya. Di sini juga banyak sekali penampakan yang misteri-misteri seperti ini. Jadi ini bangunan tua, meskipun bangunan lama sekali, bangunan tua sekali, tapi ini memiliki keanehan tersendiri ya, meskipun tidak berabad-abad, bertahun-tahun ya seperti ini. Dan di sini tempatnya juga di dekatnya yaitu persawahan. Kalau rumah kita dekat persawahan itu rawan ya, rawan sekali. Tapi anehnya bangunan seperti ini nggak bisa roboh, padahal ini nggak ada bongkatnya sama sekali. Seperti inilah bangunan. Ini berada di jalan ini ya, berada di jalan kali. Jadi bangunan seperti ini ya. Jadi misteri sekali ini tempatnya ini ya. Bangunan seperti ini memang sangat mistis dengan misteri-misteri ya seperti ini. Dan bangunan ini masih di zaman Belanda. Kita masuk ke dalam. Assalamualaikum, rahayu. Nah, meskipun sekecil ini bangunannya, nah, tapi ini bertingkat-tingkat seperti ini lah, tingkatnya. Nah, tingkat-tingkat seperti ini. Ini udah rapi ya, kayaknya udah retak ini ya. Meskipun udah retak, tapi nggak bisa jatuh. Nah, seperti ini. Nah, ini samping ini adalah persawahan ya, sawah-sawah, persawahan. Meskipun kecil, tapi merupakan tempat persajian di zaman Belanda ini ya. Selain di bangunan tua seperti ini, dan di sini juga ada sebuah tempat yaitu sumur tua. Sumur ini katanya dijaga oleh seekor ular naga ya. Jadi sumur ini juga sumur tua yang masih bersangkutan dengan bangunan tua yang ada di belakang kita tadi itu ya, itu gedung pertemuan di zaman di zaman Belanda dulu. Dan ini adalah sumurnya ya, ini adalah sumurnya. Nah, kita masuk sini tuh udah terasa ya, nggak seperti di luar sana tadi ya. Kalau di sini tuh hawanya itu agak-agak panas.
jadi tebal sekali ya, pembangunannya tebal sekali, nggak seperti zaman sekarang. Kita lihat ini dari bangunannya itu hampir berapa ini ya, 25 ya, 25 cm ya, 25 cm lebarnya ini ya. Jadi ini tebal sekali ini pembangunannya ini tebal sekali. Nah seperti ini tempatnya ya. Jadi ini masih bersangkutan dengan gedung yang di sebelah tadi itu ya. Karena terpendam dengan usianya, jadi sampai terpendam seperti ini ya. Ini dulunya adalah taman-taman ya, sahabat Perhuto. Ini dulunya adalah taman-taman, karena mungkin karena termakan usia, jadi terpendam oleh lamanya zaman ya. Nah, ini adalah taman-taman, jadi taman-taman untuk di sini. Nah ini adalah taman-taman. Jadi samping ini adalah tempat untuk orang-orang yang melakukan pelarian ya di sini. Di sungai inilah. Nah di samping ini adalah sungai. Ini adalah aliran Sungai Kaliberantas ya. Jadi di samping ini ada aliran anaknya Kaliberantas, Sungai Kaliberantas di sini. Jadi berada di pinggir hutan ya, di pinggir kehutanan seperti ini. Tuh, di bawah sana itu adalah air sungai itu. Jadi sangat luas sekali ini ya tempatnya ya. Bangunan ini berdiri sebelum penjajahan Belanda, jadi sangat lama sekali, dan ini mungkin tempat untuk orang-orang atau orang-orang penting di zaman dulunya itu mengadakan pertemuan atau mengadakan seperti rapat ya, di zaman mau penyerangan atau apa ya. Ini kita lihat ini, jadi ini adalah tempat-tempatnya untuk di kamar mandi atau tempat mandi ini ya, tempatnya di sini. Jadi luas sekali ya, seperti ini. Oke sobat Perhuto ya, memang cukup sampai di sini ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam lestari, salam rahayu, salam Nusantara, dan salam merah putih. Om Swastiastu, salam kebajikan dan budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Bersama Perhuto membuka untuk kita semua.